Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Bapak Pak Rusfanul Auton yang pada kesempatan kali ini akan menerangkan tentang materi Islam dan wawasan kebangsaan. Seperti apa itu Islam dan wawasan kebangsaan dan gimana hubungannya, mari kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Lanjut slide berikutnya. Sebelum memulai materi, Bapak mau membuka materi terlebih dahulu dengan beberapa jargon yang disepakati oleh PWNU Kabupaten Pasuruan. Nah ini mungkin kalian di rumah bisa ikutin Bapak ya. Seperti ini. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Seperti itu. Selanjutnya mari kita bertawasul, khususan Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah dan para pendiri bangsa Indonesia atas jasa dan perjuangan beliau yang kita dapat hidup merdeka, aman dan damai, serta para keluarga kita, guru-guru kita, dan juga kita pribadi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keselamatan, dijauhkan dengan tolak balak, ala hadiniyah wa ala natin kulli sholehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sebelum mulai materi, kita jargon sudah, bertawasul sudah. Selanjutnya adalah berdoa memulai materi secara bersama-sama. Kalian juga lantangkan yang keras suara kalian untuk berdoa. Di situ Bapak pandu, Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat hari ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai materinya tentang Islam dan wawasan kebangsaan. Kisi-kisi materi. Kisi-kisi materinya apa itu? Adalah hal yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Maksudnya ketika kalian sudah mempelajari pertemuan Bapak ini, kalian harus bisa paham Islam di Nusantara. Yang kedua, tentang perjuangan dakwah Wali Songo. Yang ketiga, menjadi pelajar Islam di Nusantara. Ketika kita sudah paham Islam di Nusantara, terus paham tentang perjuangan dakwah Wali Songo untuk menyebarkan Islam, terus apa peran kita sebagai pelajar Islam di Nusantara. Nusantara itu maksudnya di Indonesia sekarang ini, seperti itu ya. Yang pertama, lanjut saja tentang Islam di Nusantara. Maksudnya Islam di Nusantara yakni bermula pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Itu berarti sekarang kan tahun 2021. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa ribu tahun yang lalu? Sekitar 1300-an tahun yang lalu. Itu Khalifah Utsman bin Affan mengutus para
utusan-utusan muslim atau pendakwah-pendakwah muslim dari Arab itu berdakwah ke Cina. Nah, pada abad yang nggak langsung ke Indonesia, harus mendakwah ke Cina dulu. Jadi pada abad ke-7 berarti sudah menginjak ke tahun 700, itu sudah ada saudagar Arab Tazi itu di kerajaan Kalingga. Kalingga itu sudah masuk ke Nusantara. Ketika itu masih belum menjadi Indonesia, kita itu disebut dengan sebutan Nusantara, yang pada zaman itu masih dalam masa kerajaan Indonesia itu atau Nusantara itu sudah ada saudagar Arab Tazi di kerajaan Kalingga seperti itu. Pada abad ke-9 berarti itu abad tahun 900 berarti sudah ada ribuan pedagang muslim di Kanton, sedangkan kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam terpelihara terutama lewat jalur laut perairan Indonesia. Artinya saudagar-saudagar Arab yang itu juga pendakwah Islam itu bisa dengan mudah berdakwah di Indonesia karena karena Indonesia itu merupakan jalur perdagangan laut Cina, sehingga banyak pendakwah Islam masuk ke Indonesia seperti itu. Selanjutnya adalah utusan dari Sriwijaya ke Istana Cina memiliki nama Arab antara tahun 904 Masehi dan abad pertengahan abad ke-12, artinya itu 1200 sudah. Kemudian berita dari Mahwan dari rombongan ke-7 Cheng Ho ke Jawa pada tahun 1431 sampai 1433 Masehi. Diketahui bahwa penduduk bumi belum memeluk Islam. Jadi ketika zaman itu baru sudah Islam didakwahkan ke Nusantara. Ketika itu Indonesia masih namanya Nusantara pada masa raja-raja atau kerajaan seperti itu, masih belum presiden ketika itu. Jadi masih raja-raja seperti itu. Baru abad ke-15 dan ke-16 berarti tahun 1500 dan 1600 terjadi proses asimilasi dan sinkretisasi sosial keagamaan dalam rangka pebumian Islam di Nusantara, yaitu terdapat institusi dakwah yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu mendakwahkan Islam itu pada abad 1500 dan 1600 seperti itu. Baru sudah Nusantara itu dimasuki oleh Islam, dan yang awalnya memeluk agama Hindu Buddha ketika itu menyembah berhala, sekarang karena adanya perjuangan dakwah dari Wali Songo itu banyak rakyat kita Indonesia atau Nusantara memeluk Islam, baik di tanah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan banyak lagi yang lainnya seperti itu. Lanjut. Tokoh-tokoh Wali Songo. Nah, ini kalian harus mengenal siapa saja Wali Songo, para wali yang mendedikasikan hidupnya, yang berjuang tanpa rasa lelah menyebarkan agama Islam sampai kalian sekarang ini juga memeluk Islam itu atas berkat usaha siapa? Para Wali Songo ini. Kalau seumpamanya para Wali Songo tidak mendakwahkan Islam, mungkin kita masih memeluk agama Hindu Buddha, sama seperti nenek moyang kita.
Siapa saja para tokoh-tokoh Wali Songo tersebut? Yakni yang pertama Sunan Ampel, Raden Rahmat namanya. Yang kedua Sunan Giri, namanya terkenal dengan Raden Paku. Yang ketiga Sunan Bonang, Raden Mahdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Kalijaga, itu namanya Raden Syahid. Yang kelima Sunan Gunung Jati, atau yang terkenal dengan Raden Syarif Hidayat. Yang keenam Sunan Derajat, itu yang dikenal dengan Raden Qasim. Yang selanjutnya Syekh Siti Jenar atau Syekh Datuk Abdul Jalil. Selanjutnya Sunan Kudus, Raden Ja'far Siddiq. Yang selanjutnya Sunan Muria, Raden Umar Said. Yang terakhir Raden Patah. Seperti itu. Itu para tokoh yang disebut Wali Songo. Bukan hanya tokoh yang ini wali. Wali itu penerus baginda Rasulullah, ulama yang menyebarkan agama Islam, juga kekasih Allah. Seperti itu. Nah, seperti apa gerakan dakwah Wali Songo? Gimana cara menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika itu? Ya, jadi Wali Songo itu banyak mendirikan fasilitas pendidikan seperti langgar, pondok pesantren, terus dakwah di masjid-masjid, membentuk masjid, terus apa lagi ya? Nah, yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara mau'idoh hasanah wa mujadalah billati ihsan, yaitu metode penyampaian dengan mau'idoh hasanah, tutur kata yang baik, wa mujadalah billati hiya ahsan, itu dengan cara yang baik juga, tidak ada unsur memaksa, apalagi sampai berantem, nggak ada. Jadi kalau mereka tunjukkan dulu Islam seperti apa, hangatnya Islam, baiknya Islam, damainya Islam. Nah, yang mau memeluk Islam silahkan. Seperti itu. Ada cara lain yang dilakukan Wali Songo, yakni dalam menyebarkan agama Islam itu mereka melewati asimilasi pendidikan yang tadi itu ya, yang masjid, langgar, peguron-guron, pondok pesantren, pasurukan-pasurukan, dan permainan-permainan anak. Ini juga dakwah lewat seni dan budaya. Jadi dulu itu kesenangan para nenek moyang kita itu bukan seperti sekarang nonton sepak bola, bukan. Kalau dulu itu nggak ada sepak bola, bukan seperti kalian yang megang HP, main game online, apalah itu namanya yang bapak nggak tahu itu bukan seperti itu. Zaman dulu itu para nenek moyang kita itu suka seni dan budaya, tari-tarian, ludruk, terus apalagi itu musik, nyanyian, wayang, dan lain sebagainya. Itu disisipkan agama Islam, nilai-nilai agama Islam sama Wali Songo. Misal seperti acara tahunan, acara bulanan ketika masih ada di budaya Hindu-Buddha, itu ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu sama Wali Songo dijadikan selamatan.
dijadikan selamatan dengan memasukkan nilai-nilai Islam, yakni nama-nama agung Allah Subhanahu wa taala. Misal dimasukkan takbir, tahmid, tahlil, yasin. Akhirnya yang awalnya itu mengandung nilai unsur budaya, jadi berubah menjadi nilai unsur keagamaan, yakni memuja Allah Subhanahu wa taala, yang intinya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Banyak juga seperti tari-tarian juga, kisahnya Sunan Kalijogo, dia memasukkan unsur dakwahnya ke tarian kuda lumpingnya. Jadi di tarian kuda lumping itu dimasukkan unsur-unsur Islam. Jadi yang nonton paham dan mendengarkan tentang nilai-nilai Islam, seperti itu. Ini sudah lanjut ke materi selanjutnya ya. Setelah mengetahui materi tadi, apa peran kalian sebagai pelajar Muslim di Nusantara atau di Indonesia kalau sekarang? Ada 3 kalau kalian tugasnya. Yang pertama, paham hubungan Pancasila dengan Islam. Yang kedua, paham bahwa pendiri NKRI adalah para kiai. Yang ketiga, ketika membaca sumber bacaan keagamaan di internet, memilih website yang terpercaya. Maksudnya pertama itu kalian harus bisa membedakan antara Pancasila sama Islam. Ini hubungannya seperti apa. Yang kedua, kita merdeka itu bukan diperoleh dengan cara mudah lah. Jadi dulu itu para kiai, para santri berjuang, semuanya seluruh di tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah dan lain sebagainya itu berjuang mengusir penjajah sampai mengeluarkan berdarah-darah, itu hanya untuk kita sekarang bisa hidup merdeka, aman, tertib, damai dan sejahtera, bisa memperoleh pendidikan secara nyata, secara aman, tidak. Seperti itu perjuangannya para kiai, para santri yang dulu itu. Meskipun Soekarno itu berguru ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada zaman dulunya, Soekarno itu juga santri. Begitu juga para pahlawan-pahlawan yang terdahulu itu santri semuanya. Tengku Imam Bonjol, Tengku Cut Nyak-Din itu juga santri, berguru kepada kiai-kiainya. Jadi semuanya kemerdekaan itu diperoleh oleh tangannya kiai, tangannya santri. Seperti itu. Atas dasar itu kalian sebagai pelajar Islam harus genah, harus pintar memilih ketika membaca sumber keagamaan di internet. Harus bisa memilih website yang terpercaya. Boleh dari Nahdlatul Ulama, websitenya Nahdlatul Ulama, seperti itu. Ini berdasarkan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1983 tentang hubungan Pancasila dengan Islam, yang kesemuanya itu nilai-nilai Pancasila itu semuanya sudah terkandung dalam Al-Quran. Jadi Pancasila itu hanya sebagian kecil dari Al-Qurannya kita.
Seperti itu. Ini yang didauhkan oleh para alim ulama ketika itu. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, bukan agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara, bukan dasar agama. Dasar agama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan Pancasila itu sudah hanya sebagian kecil dari nilai-nilai besar Al-Quran. Jadi dasar negara yang dilakukan, yang ada di Republik Indonesia itu juga terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Jadi sila ke-1 itu merupakan ketauhidan, pelajaran tauhid yang bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Yang keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamalkan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan kesukaan oleh semua pihak. Intinya, nilai Pancasila itu sudah terkandung semuanya di Al-Quran. Jadi tidak ada dari nilai Pancasila itu yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mematuhi dasar negara Pancasila, karena itu juga terdapat pada Al-Quran. Seperti itu. Sudah sampai. Nah, ini Kiai pejuang di Pasuruan. Nah, ini di Pasuruan, karena kalian warga Pasuruan, Bapak perkenalkan tokoh-tokoh pahlawan dulu yang memperjuangkan Islam di Pasuruan. Itu siapa saja? Yang pertama, Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Yang kedua, Mbah Ismail Bajuri Manikrejo Joso. Yang ketiga, Mbah Bahrudin Carat Gempol. Yang ketiga, Mbah Zahri Purwosari. Yang kelima, selanjutnya Mbah Kiai Mustaqim Gempol. Yang terakhir, Kiai Ahmad Khozin Pandaan. Ini tokoh-tokoh NU yang bergelar pahlawan. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Zainal Mustafa, Kiai Ibnu Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Brigjen Kiai Haji Tuh, yang tokoh-tokoh NU bergelar pahlawan nasional. Sudah sampai kita di penghujung materi. Sebelum kita menutup materi, baiknya kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak sendiri. Kalian juga berdoa di rumah masing-masing dengan suara yang lantang mengikuti Bapak. Oke, 1, 2, 3. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat dan beritahukan apa yang manfaat. Ya Allah, pahamkan kami dan sahabat dan juga kerabat tentang agama. Yang terakhir kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, semoga pelajaran kali ini bermanfaat buat kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.